Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita menjelaskan tentang syarat-syarat sholat dari kitab Sulam Taufik. Apa saja syarat-syarat sholat yang harus terpenuhi sebelum kita melaksanakan sholat. Jadi syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kemudian sholat itu ditegakkan. Wa min syuruti sholati, dan ialah bagian daripada syarat-syarat sholat al-wudu'u, adapun wudu. Ini syarat pertama adalah wudu. Wa furuduhu, adapun fardu-fardu wudu sitatun, ialah ada 6. Yang fardu ini harus terpenuhi saat melaksanakan wudu. Jangan sampai ada yang kemudian tertinggal dari 6 fardu wudu ini. Kalau sunahnya yang tertinggal, maka itu tidak akan terlalu bermasalah bagi wudhu kita yang kemudian berimbas kepada sholat. Tapi kalau fardu ini kemudian tertinggal salah satunya, maka yang terjadi adalah wudhunya tidak sah, berarti sholat yang ditegakkan tidak memenuhi syarat. Gitu. Al-awal, wadapun yang pertama, niyatu taharoti li sholati biqalbi au ghairuha minan niyatil mujziati inda ghuslil wajhi. Yang pertama adalah niat bersuci untuk mengerjakan sholat. Niat bersuci untuk mengerjakan sholat itu kalau kita mau berwudu untuk melaksanakan sholat. Niat itu bil qalbi, dengan hati. Adapun lisan itu, lisan kita, niat yang kita lafazkan itu hanya membantu hati kita biar ndak saat menetapkan niat ndak ragu-ragu. Gitu. Nah, kalau kemudian ndak pakai diucapkan niatnya sah. Tidak diucapkan niatnya apa? Sah. Diucapkan jauh lebih bagus untuk memperkuat hati tadi bagi orang yang suka ragu-ragu apa niat apa belum. Niat itu adalah dilakukan inda ghuslil wajhi, di ketika membasuh wajah. Jadi niat itu dilakukan ketika membasuh wajah, bukan saat membasuh tangan. Ini banyak kita lihat tuh di masjid-masjid, baru di saat membasuh tangan dia sudah mulai membacakan niatnya, padahal bukan begitu. Dalam mazhab Imam Syafi'i, niat itu nanti ketika membasuh bagian dari wajah. Asani, yang kedua, ghuslul wajhi jami'ihi min manabiti sya'ri ra'sihi ila zaqani minal uzuni ila uzuni sya'ron wa basharon ila batinal lihyati rajuli. Yang kedua adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Jami'i, semua wajah. Semua wajah itu dibasuh. Nah, perhatikan. Semua wajah itu adalah min manabiti sya'ri ra'sihi, dari tempat tumbuhnya rambut nih, bagian ini, perhatikan nih. Ini nih, bagian ini. Nah, dari tempat tumbuhnya rambut kepala, ini pertama ini nih. Baru kemudian ila zaqani, sampai ke dagu. Nah, ini mana yang sebut dagu? Ini nih. Kalau di kitab apa yang kecil tuh, dia bilang sampai bertemu di tempat bertemunya dua rahang, gitu kan? Berarti ini nih dagu, kan dua ini rahang ketemu di sini ya, di sini berarti ini nih. Ini termasuk nih dagu yang harus dibasuh. Minal uzuni, dari satu telinga ila uzuni, ke telinga yang lain nih. Sya'ron, rambutnya, wa basharon, dan kulitnya. Kalau ada yang berjenggot ya kayak saya ini kan sedikitnya, ini dibasuh sekalian, dia harus basah dan kulitnya harus basah. Ila batini lihyati rajul, kecuali bagian dalam jenggotnya laki-laki, wa aridoihi, dan kedua jambangnya laki-laki, iza kasufat, ketika tebal itu jenggot. Kalau setebal sekali ya enggak perlu di sampai ke dalam, itu dikecualikan. Kalau ukuran tipis itu adalah ketika berhadapan kelihatan kulitnya, itu ukuran tipis.
Yang ketiga adalah ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini, sampai kedua siku, wa ma alaihima. Kedua siku berat dari ujung tangan sampai kedua siku, dan ke atas sedikit ke atas sedikit. Arabiu, dan yang keempat masurasi au ba'dihi, mengusap kepala atau sebagian kepala. Gitu. Mau keseluruhan ataupun cuman sebagian dari kepala. Walau sya'rotan fi haddihi, walaupun satu helai rambut sudah termasuk apa? Membasuh ba'du ra'si. Fi haddihi, pada batasan kepala. Pada batasan kepala itu maksudnya kalau rambut panjang sampai di pinggul, maka ujung rambut di pinggul jika dibasuh itu tidak memenuhi syarat. Jadi yang batasan kepala ada di sini, rambut yang ada di batasan kepala. Bukan yang rambut yang kalau rambut panjang kemudian ujung rambutnya yang dikasih basan, tidak termasuk. Yang harus ada di batasan kepala. Yang kelima al-khamisu ghuslu rijlaini, yaitu membasuh kedua kaki ma'al ka'baini, disertai kedua mata kaki. Atau mashu khuffi, mengusap muzah khuf, nanti ada penjelasan khususnya. Iza kamulat, apabila sempurna syurutuhu, syaratnya muzah. Yang keenam asadis tartibu hakaza, tertib sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, berurut-urutan.